الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ini pantun dulu biar nggak tidur ya. Ada roti di atas dipan, dibagi-bagi pakai bendo. Buat remaja al-insan biar pada sukses sama enteng jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafil bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwar man ismuhu maktub marfu' mawdu' ala lawhi wal qalam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam abil qasim sayyidil kaunaini wa syarifi thaqalain sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil arab wal ajam nabil haramaini mahbub inda rabbil masyriqaini wal maghribain faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, puja-puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas nikmat hidayah karunia-Nya diringankan langkah kaki kita sama-sama untuk bermuajahah, bersilaturahmi, ditingkatkan ketaatan kita, dijauhkan dari segala maksiat yang berada di luar sana, diizinkan kita untuk sama-sama bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah di malam tahun baru ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke kehariban Nabi besar yang agung dan mulia, suri tauladan kita bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya baca dulu nih. Semangat pergantian tahun baru sebagai aktualisasi peran pemuda masjid dalam menyongsong Jakarta sebagai kota berglobal berakhlakul karimah atau berakhlak mulia, yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Ketua BKM Masjid Raya Al-Insan Kiai Ari Kuncoro MM mata'anallah likulli hayat insyaallah, pun juga Ketua BKPRMI DPW Jakarta Abuya Kiai Nanang Jahidin Amsos khair insyaallah. Alhamdulillah baru ketemu langsung dapat proyek berkah insyaallah nih Masjid Ramil. Nah, enak diri duduk ya. Kita bingung juga duduk ya. Ceramah enak diri ya. Duduk aja ya. Nah. Enak nih begini. Nah, terkait semangat pergantian tahun baru, jadi kita harus memiliki semangat dalam pergantian tahun baru sebagai aktualisasi peran pemuda masjid. Salah satu yang ngebuat negara Indonesia ini maju ya peran pemuda. Kalau pemudanya rapi,
negara rapi. Kalau pemudanya berangsur-angsuran, ya udah repot. Negara juga angsuk-angsukan. Dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global berakhlak mulia. Nah, saya demen kalimat akhirnya nih, berakhlak mulia. Jadi untuk refleksi malam tahun baru, kita mulai aja dari kalimat berakhlak mulia. Mulainya dari situ. Nah, yang kita tahu bahwa ada yang namanya dasar dari segala sesuatu kita sebut sebagai iman. Jawantah iman tersebut, ya kita keluar dari iman, ya jangan lupa kita punya adab. Dari adab baru ilmu, ilmu baru amal, kan begitu. Jangan bolak-balik, ilmu dulu baru adab. Pertama iman dulu, iman udah kuat baru kita masuk ke adab atau akhlakul karimah. Akhlakul karimah masuk ke ilmu, ilmu kelar baru kita masuk ke amal. Ya kita apalin dulu. Pertama apa? Iman. Kedua adab, ketiga ilmu, keempat amal. Jangan terbolak-balik, ada orang di luar sana justru malah ilmu dulu baru adab. Mak bapaknya sepada, mak sehat, sehat, bu Allah, mak sehat. Harusnya tundukkan kita punya pandangan, tundukkan kita punya badan, deketin mak kita. Nih gini nih. Ta'adaban, balikin, tabarukan, cium matanya, mahabbah. Nah, kita ngobrol menyongsong kota global, ribet kalau misalnya kita sebagai anak aja belum tahu adab kita kepada kedua orang tua. Gampangnya begini, ini buat perempuan yang di belakang nih, akhwat-akhwat nih, ukhti-ukhti, mau nanya, cewek biasanya kalau cantik cepet nikah kagak? Biasanya iya kan, kenyataannya belum tentu. Orang kalau misalnya pinter biasanya kaya kagak? Belum tentu. Tapi kalau berbakti kepada kedua orang tua pasti berkah kagak? Pasti. Nah karenanya kalau kita punya anak maupun kita memiliki diri, daripada kita terlalu jauh melangkah, nggak usah kita ngobrolin global. Kalau kita berbakti sama kedua orang tua aja jauh. Nah dari mana ijawantah pertama yang tadi saya sebut, ta'adaban, tabarukan, mahabbah, gitu. Nah itu salah satu bentuk dari akhlak mulia. Jadi kalau akhlak mulia nggak usah jauh-jauh kemana-mana, nggak usah. Kita punya diri sendiri, berbakti kepada kedua orang tua, udah kelihatan nggak kakunya? Udah kelihatan nggak seninya? Jangan pakai ngobrol dulu kota global. Rumah tangga aja belum rapih, udah ngobrol kota global. Nah refleksi tahun baru ini, yuk kita sama-sama balik ke pangkuan kedua orang tua kita. Pertama, taat daban. Kenapa taat daban ada di punggung kanan ini? Waktu lagi kita cium tangan kan begini, badan kita turunin, ya kan? Ada di luar sana udah nggak usah pakai salaman model begitu. Salaman mah begini yang diajarkan oleh Rasul. Betul. Cuma apa sama orang tua begitu juga. Pandangan kita turunin. Cium tangannya. Namanya taat daban. Jadi refleksi tahun baru dapatnya di Masjid Al-Insan ini apa? Nyium tangan mak bapak. Jadi nggak jauh nih, nyium tangan mak bapak, kita harus punya seninya. Balik tangannya, nah ini ambil tabarukan. Apa pengertian tabarukan? Ngambil keberkahan kedua orang tua kita. Coba kita lihat mak kita, waktu lagi 9 bulan ngandung, perih, tangannya begini. Nah jangan 9 bulan kelar lahiran, coba lihat. Ya Allah sakit, ya Allah. Tuh, lihat tangannya begini nih. Ya Allah sakit. Tuh. Jadi tangan ini sebagai bukti keberkahan orang tua kita. Mak kita menahan sakit, jawantahnya adalah telapak tangannya. Bapak kita yang gojek misalnya, coba lihat ngegasnya begini tuh.
Terus coba lihat juga waktu lagi bapak kita misalnya jadi kuli bangunan, coba lihat megang martilnya itu di sini. Jadi seorang guru coba lihat waktu lagi megang kapur atau enggak spidolnya itu dari sini. Karenanya pantas atau enggak setelah ta'addaban balikin jadi tabarukan? Ya pantas. Jadi enggak cuma sebatas ta'addaban balikin tabarukan. Karena posisi di sinilah mak kita merintih, meregang nyawa. Karena posisi inilah abah kita itu mencari uang karunia. Ya kalau misalnya kita rapihkan ta'addaban dan tabarukan, maka kita lengkapi dengan mahabbah. Mahabbah posisinya di mana? Nih kelopak mata nih, cium dengan penuh kelembutan. Mak kita sayang sama mak. Sebelah kanan juga. Nah, kalau perempuan biasanya kalau udah dicium posisi kanan kiri itu mudah menangis. Jadi kalau emak kita udah dicium kanan kiri itu mudah banget menangis. Nih di sini ada ibu-ibu nggak ada ya? Pulang deh nanti cobain ta'addaban, tabarukan, mahabbah. Nah saat penciumannya itu kita cium, orang tua kita punya kelopak mata, yang didapat apa ya? Hati ibu mulai itu berbicara. Nah refleksi malam tahun baru kita adalah betul kotak global. Tapi mulailah dari ibu, cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Dulu zaman Rasulullah SAW, waktu lagi selesai perang Khandaq, Rasulullah jalan ke suatu pasar. Ketemu ada seorang bapak-bapak renta. Bapak-bapak renta tersebut, beliau punya tangan kapalan. Rasul pegang. Habis itu pas Rasul pegang, wahai bapak kenapa kapalan? Terus bapak-bapak renta tersebut bilang, ya Rasul gimana nggak kapalan? Dari pagi saya mencari duit, mencari rezeki. Dengan cara apa? Batu-batu yang ukuran besar saya cacah jadi batu yang berukuran kecil. Kecil-kecil saya cacah lagi menjadi berbentuk kerikil untuk saya jual di pasar. Karenanya pantas tangan saya ini yang tadinya elok, yang tadinya mulus berubah menjadi kasar. Kenapa? Saking beratnya pekerjaan. Terus Rasul bilang, ini kerja buat apa? Mencari karunia Allah, mendapatkan sesuap nasi. Untuk siapa? Untuk anak-anak yang ada di rumah, untuk istri-istri yang ada di rumah. Berarti mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan jalan bekerja. Lalu Rasulullah SAW ambil tangan bapak-bapak tersebut, dicium oleh Rasul ta'addaban, kemudian dibalik oleh Rasul tabarukan. Lantas Rasulullah SAW bilang kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ketahuilah ada satu tangan yang tidak akan tersentuh api neraka. Tangan seorang bapak yang mencari karunia untuk orang-orang yang ada di belakangnya atau tanggungannya, anak dan istrinya. Jadi kita nih salah kalau misalnya kita kerja karena nyari duit. Ya, coba kita hitung-hitungan. Biasanya kalau nyari duit dalam satu hari dapat berapa? 200, 300, 400. Taruh 1 juta atau taruh 10 juta. Yang kalau kita kali jadi 300 T, nyambung ke sono. Nah, taruh deh misalnya 1 juta. 1 juta dari pagi sampai malam. Kira-kira silogismenya sesuai atau kagak? Coba kita hitung. Dari pagi sampai malam dapat 1 juta. Dari pagi sampai malam kita hilangkan kita punya nyawa kita untuk bekerja. Nggak cocok. Benar nggak? Jadi niatnya itu bukan cari duit, tapi mencari karunia Allah.
Walaupun dapatnya 50, 100, 1 juta, 1.500, 20.000, 30.000 nggak jadi persoalan. Karena di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah beda karunia Allah. Bapak-bapak yang tadi keluar pagi terus ketemu petang sore, dia kerja untuk mencari karunia Allah, tangannya kapalan. Rasul bilang ini tangan tidak akan tersentuh api neraka. Bahkan Rasul dalam hadis yang lain mengatakan bahwa begini, ada salah satu amalan yang tidak diketemukan di dalam sholat, tidak diketemukan di dalam sedekah, tidak diketemukan di dalam zakat, tidak diketemukan di dalam kita beribadah sama Allah. Apa itu? Seorang bapak yang dalam pagi harinya mencari karunia Allah, pulang selesai dapat karunia Allah, disuapilah nasi tersebut, gandum tersebut, roti tersebut kepada siapa? Anak-anak dan istrinya. Jadi karunia Allah hebat. Nah, refleksi tahun baru, yuk kita sama-sama perbaharui niat. Oh, salah selama ini nyari duit, harusnya nyari karunia Allah. Begitu. Nah, kalau itu bisa kita jalankan, refleksi tahun baru berubah. Jadinya kota global berakhlak mulia. Apa-apa bukan kita makan, wah ini duit nih sikat 10 juta nih, waduh 300 nih sikat. Enggak begitu. Duit haram, halal. Saya bukan mau nyari duit, saya mau nyari ridha Allah dan karunia Allah. Begitu. Ini cerita ini harusnya ada di pengadilan nih. Jadi biar pada paham. Tuh pengadilan yang kemarin mutusin perkara dari ujung atas sampai penyapunya, tukang bersih-bersihnya jahanam. Emang kenapa? Salah target. Bukan nyari karunia Allah, tapi nyari yang namanya kemurkaannya Allah. Nah sekarang yuk kita sama-sama balik. Oh gini caranya nih untuk mencari karunia Allah. Yang kedua, coba lihat mak kita nih. Coba kita lihat mak kita waktu lagi menjerit saat mak kita melahirkan kita. Ya Allah sakit, ya Allah sakit, begitu. Pakai mana? Tangan tabarukan ini. Nih kita mau nanya nih, yang di belakang. Tahu nggak Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenal nggak? Nah, tahu juga nggak Imam Ghazali? Kenal? Wali-wali Allah. Kalau yang perempuan, Robi'atul Adawiyah, kenal gak? Nah, kita mau tanya, ada wali Allah yang lebih hebat dari wali-wali yang tadi saya sebut? Ada wali-wali Allah, seluruh wali-wali Allah tersebut yang tadi disebutkan, itu menunggu perintah Allah. Tapi ada satu wali Allah yang justru Allah menunggu perintahnya. Ada yang bisa jawab kagak? Nah, siapa ya? Ayo siapa? Hah? Ada satu wali Allah yang justru Allah menunggu perintahnya. Kalau wali-wali Allah nih sebelum jalan nih, misalnya saya sebelum jalan kalian duduk dulu sebentar. Ngapain? Nungguin mood. Kalau udah mood jalan. Kan begitu. Kalau nggak mood nggak jalan. Wali Allah kan begitu dah. Nungguin dulu biar tenang hati baru jalan. Kalau nggak tenang hati, antar aja dah. Allah belum rela nih, kan begitu. Tapi ada satu wali Allah yang justru Allah Subhanahu wa Ta'ala malah menunggu perintahnya. Siapakah dia? Ibu. Saya ulang. Siapa dia? Mak. Mak. Kalau para wali Allah seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya, itu menunggu perintah Allah. Ya Rabb, kapan saya mau berangkat? Kapan saya mau ibadah? Kata Allah, silahkan sekarang. Oke, jalanin. Tapi ada satu wali Allah yang justru Allah Subhanahu wa Ta'ala nunggu. Bahasanya begini, Mak, kapan saya mau melakukan sesuatu buat anak mak? Maknya bilang, sekarang deh, udah. Saya nggak demen nih sama nih anak. Oh siap. Kun fayakun. Jadi tuh maling kundang. Gitu. Mak. Maka itu pantas nggak ta'adaban tabarukan ke mak? Pantas. Pantas nggak mahabbah ke mak? Pantas. Karena mak kita merupakan salah satu dari walinya Allah yang ijabah doa. Tidak ada tabir penghalang dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya mak.
Nah, refleksi akhlak mulia indikatornya adalah cara kita menyayangi kedua orang tua kita. Begitu. Jadi nggak usah terlalu jauh kita refleksi tahun baru. Pulang dari sini, yuk kita sama-sama deketin mak bapak kita. Bagaimana cara perilaku kita? Kenapa? Karena kita nggak usah pakai terlalu mikir terlalu jauh juga nih. Kita mau tanya di sini. Nih, punya kakak kan? Punya adik? Ya, ame punya diri sendiri ada kan? Coba kita lihat. Mana di antara kakak kita, sama adik kita, sama diri kita yang hidupnya paling enak? Udah? Ini udah belum nih? Ada yang ini pada ngantuk apa gimana ya? Udah? Antara kakak kita, adik kita atau diri kita yang mana hidupnya paling enak? Udah? Coba samain mana yang paling berbakti sama kedua orang tuanya. Biasanya ada hubungannya. Balik lagi ke kalimat yang pertama, cewek cantik pasti dapat ini jodoh duluan? Belum tentu. Orang pintar pasti kaya? Belum tentu. Tapi bakti kepada kedua orang tua pasti berkah. Nah, refleksi tahun baru ini, yuk kita sama-sama luruskan niat kita. Datengin mak bapak kita. Ucapin selamat tahun baru deh ke mak bapak kita. Mak, selamat tahun baru. Mohon maaf kalau tahun-tahun sebelumnya saya lupa untuk mendoakan, saya lupa untuk menjenguk. Ini karena berhubung remaja semua, yang moga-moga mak bapaknya masih ada. Pulang dari sini nggak usah pakai begadang, udah istirahat aja udah. Besok pagi datengin mak bapak kita. Mak, kata ustadznya kemarin pas tahun baru mesti taat daban, mesti tabarukan. Mak merem deh, mesti mahabbah kepada emak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadiin kita, keluarga kita, keturunan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Untuk kota global, kalau ngomongin kota global, Jakarta ibu kota kan. Nah berarti udah kita nggak usah ngobrolin ibu kota, karena ibu kotanya udah pindah, ibu kita masih ada. Jadi kita sama-sama balik ke tempat orang tua kita. Nanti kita ketok pintu kedua orang tua kita minta kesayangan kita ke mak bapak kita, rubah perilaku kita. Karena buat apa kita ngomongin kota global kalau kita sendiri belum berbakti kepada kedua orang tua? Ini yang kita ceramahkan, karena dengan cara begini kita ngedapetin satu impact. Nah, impact tersebutlah yang nanti kita bisa ceritakan. Dan saya bisa katakan begini, dalam satu kota, andai seluruhnya berbakti kepada kedua orang tua, maka kota tersebut akan mulia dengan sendirinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wam fiya subhanakallahumma wa tahiyatum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Benar datangnya dari Allah, salah dari saya. Tadi pertama pantun, tutup pantun. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa membeli sawi. Maafin salahnya abang. Khair dari Jakarta.